Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa saya sekarang mengupdate tanaman timun suri saya. Ini lahan yang keempat, teman-teman. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana tata cara menanam timun suri itu tidak menggunakan rumput, teman-teman. Nanti insya Allah akan saya jelaskan kenapa orang-orang selalu menggunakan rumput dan kenapa setiap saya menanam timun suri saya tidak menggunakan rumput. Kalau saya menggunakan plastik mulsa, ukurannya cuma 90 cm, otomatis tidak cukup untuk tanaman timun suri. Tapi saya tidak pernah menggunakan rumput. Lah, nanti akan saya jelaskan tips-tipsnya seperti apa. Kemudian langkah-langkah apa yang saya lakukan sehingga tanaman timun suri saya itu buahnya sangat mepet sekali dan sangat banyak sekali. Seperti yang teman-teman lihat itu, buahnya sampai pada numpuk. Ini satu tempat saja ada 1, 2, 3, 4. Ini satu tempat, teman-teman. Kemudian fungisida apa yang saya pergunakan untuk tanaman timun suri ini? Makanya teman-teman tonton dan simak videonya agar teman-teman tidak gagal paham. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, silahkan di subscribe. Dengan subscribe, teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat secara gratis di channel Heri Petani Indonesia. I know you told your friend you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini tanggal 12 Maret 2023, saya akan mengupdate tanaman timun suri saya yang saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai. Ini untuk lahan yang keempatnya, teman-teman. Dan kondisi tanaman timun surinya seperti apa, dan nanti saya juga ingin menjelaskan semua bagaimana tata cara saya, bagaimana saya melakukan perawatan untuk tanaman timun suri saya dan juga untuk tanaman cabai saya. Di sini yang pertama yang saya jelaskan adalah masalah kondisi tanaman timun suri. Tanaman timun surinya ini, teman-teman, buah-buahnya ini sudah sangat banyak sekali. Ini satu tempat saja, teman-teman, bisa teman-teman hitung ini. Ini belum tua, insya Allah nanti 10 hari lagi sudah bisa dilakukan pemanenan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini satu tempat saja ada 7 buah, teman-teman. Sudah mulai menguning semua. Ini timun suri yang kuning memang diameter buahnya agak lebih kecil, teman-teman. Paling berat cuma hanya 1 sampai 1,1 kilo. Dari itu buah-buahnya. Bagaimana tata cara saya melakukan perawatan timun suri ini? Mulai dari pindah tanam dan juga sampai sekarang. Dan kali ini yang saya akan bahas adalah pemakaian fungisida dan juga insektisidanya. Fungisida yang saya pergunakan untuk tanaman timun suri ini saya hanya menggunakan antrakol, teman-teman. Kemudian insektisidanya saya hanya menggunakan Rezotin. Dan saya tidak menambahkan pupuk-pupuk daun ataupun pupuk-pupuk lainnya. Dan di sini saya juga ingin membahas, jika teman-teman ingin menanam tanaman timun suri tidak perlu menggunakan rumput. Itu menurut berdasarkan dari kami, teman-teman. Saya ini tidak sama sekali tidak menggunakan rumput. Dan semua saya taruh di atas plastik mulsa. Karena ini adalah lahan, ada tanaman cabenya. Dan hasil buahnya pun juga tetap sama. Dan nanti juga akan saya buatkan konten bagaimana tata cara merawat timun suri itu tidak harus menggunakan rumput. Jadi teman-teman semua itu tidak capek. Sebenarnya sama, hasilnya sama dan buahnya pun juga sama. Yang terpenting di saat tanaman timun suri itu sudah mengeluarkan bunga, usahakan bunga itu jangan sampai kegesek daun. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan calon buah timun suri itu ujungnya jangan sampai nempel ke tanah. Posisinya nanti akan saya carikan satu buah yang masih kecil. Mudah-mudahan masih ada, teman-teman. Ini seperti yang teman-teman lihat, ini buah-buahnya sangat banyak sekali. Ini sudah mulai menguning semua. Ini akan saya kasih contoh untuk satu buah yang masih kecil. Ini agak susah, teman-teman, karena yang masih kecil tempatnya di tengah-tengah. Ini biasanya ujung, ini bawah, ini pantat timun suri. Kemudian jika teman-teman menanam di tanah, jika posisi buah itu seperti ini, usahakan direbahkan seperti ini. Kalau posisi seperti ini, buahnya itu usahakan diginiin. Jadi insya Allah buah itu nanti akan jadi. Jadi
Jika teman-teman selalu punya pikiran timun suri kalau tidak menggunakan rumput nanti buahnya tidak jadi, itu sebenarnya hal yang salah teman-teman. Yang penting dikontrol. Ini buahnya, ini satu tempat teman-teman bisa lihat, ini ada 3 buah, alhamdulillah. Dan ini tanaman cabenya sudah benar-benar sangat kalah sekali dengan timun surinya. Dan itu untuk perawatannya saya hanya menggunakan fungisida dan insektisida, dan saya tidak menggunakan pupuk daun ataupun obat daun. Nanti saya carikan timun suri yang kecil, jadi teman-teman juga bisa paham bahwa menanam timun suri itu tidak harus menggunakan tatakan rumput. Jadi teman-teman biar tidak terlalu capek. Ini di bawah aja, ini juga bisa buah teman di tanah lah. Ini dikesedikan aja, tetap jadi. Yang penting usahakan ini saya carikan yang lebih gampang, jadi teman-teman bisa ikut belajar bersama. Nah seperti ini posisinya kan berdiri teman-teman, otomatis bunganya kan di sebelah sini nih. Nah ini kalau masih dalam keadaan masih ada kelopak bunganya, usahakan direbahkan seperti ini. Nanti insya Allah timun suri ini pasti akan jadi. Tapi kalau kelopak bunganya itu ketindihan seperti ini, berdiri seperti ini, nempelnya di tanah, biasanya timun suri itu tidak akan jadi. Sebenarnya seperti itu. Makanya saya menanam timun suri ini di tanah biasa. Saya tidak menggunakan rumput sama sekali, cuma plastik mulsa. Plastik mulsa ini lebarnya bedengan ini hanya 90 cm teman-teman. Otomatis tidak cukup untuk menanam timun suri, karena timun suri itu sangat lebar sekali. Kadang-kadang panjangnya pohon itu mencapai 4-5 meter. Dan kondisi tanaman cabenya seperti yang teman-teman lihat, ini sudah mengeluarkan buahnya. Walaupun kondisi tanaman cabenya kalah dengan timun surinya, tapi tidak jadi masalah. Nanti kekurangannya akan saya susul ataupun saya tanam. Tapi ini sebenarnya masih hidup semua pohon-pohonnya, cuma ketindih dengan timun suri. Nanti kalau timun surinya sudah dilakukan pemanenan dan daunnya sudah mulai habis, baru tanaman cabai saya fokuskan untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini. Dan ini buah-buahnya seperti teman-teman lihat. Untuk pemakaian fungisida saya jelaskan tadi, rizotin sama antrakol. Kemudian saya tidak menggunakan obat-obat daun. Untuk buahnya seperti yang teman-teman lihat, buahnya sangat banyak sekali. Ini sudah mulai kuning-kuning seperti ini. Insya Allah 10 hari ataupun sebenarnya ini 5 hari saja sudah bisa dilakukan pemanenan teman-teman. Ini tata cara saya untuk merawat timun suri saya. Bagaimana tanggapan teman-teman silahkan. Yang penting saya di sini berusaha berbagi pengalaman, berbagi tips dengan teman-teman semua. Insya Allah apa yang saya suguhkan di channel saya Heri Petani Indonesia bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat para pemula yang ingin mencoba bercocok tanam ataupun berkebun. Mungkin hanya sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Tidak ada sedikit pun niat kami untuk pamer pengalaman ataupun pamer kepandaian, karena YouTube adalah tempatnya kita sharing, kita belajar bersama tentang hal apapun, termasuk tentang bercocok tanam ataupun berkebun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.